Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain El Maduri. Ya, jadi Zulkarnain El Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini. Ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wailul yawma idzil lil mukatsibin alladzina yukadzibuna biyaumil din. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sebelumnya saya memang memberikan tema berkaitan dengan sholat. Itu awalnya tema yang saya kirim kepada Ustadz Syahroni, bahwa temanya sholat. Tetapi beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 13 Juni 2022, saya diundang oleh Ahmad Dhani, musikus itu. Dan kehadiran saya di sana ternyata bisa berjumpa dengan lintas tokoh muslim nasional seluruh Indonesia yang berkumpul di rumah Ahmad Dhani. Beberapa di antaranya adalah ulama internasional yang juga hadir di rumah Ahmad Dhani tersebut. Intinya mereka mengangkat masalah yang cukup ekstrim di tengah-tengah masyarakat Islam dan masyarakat non-Islam. Kenapa saya mengatakan cukup ekstrim? Karena masalah ini adalah masalah yang senantiasa menjadi banyak kekhawatiran di kalangan umat Islam. Jadi kekhawatiran yang tentunya merebak di mana-mana dan sangat ditakuti oleh sebagian besar orang-orang di luar Islam. Tapi saya tetap nanti akan menyelipkan berkaitan dengan sholat. Namun ini juga harus sampai kepada bapak-bapak karena amanat. Di antara dari Muhammadiyah yang hadir ketika itu, yang sekarang dijadwal ya,
untuk hari raya haji yang akan datang, yaitu Buya Dr. Haji Anwar Abbas. Jadi beliau hadir di acara tersebut. Juga saya hadir, Buya Risman juga hadir, Reza Matondang dari PP Muhammadiyah juga hadir, termasuk Satriawan Tanjung juga hadir ketika itu yang dari Muhammadiyah. Sedangkan yang dari luar Muhammadiyah itu banyak sekali, termasuk tadi tokoh nasional dan tokoh internasional dari para pendakwah, di antaranya Ustadz Samsul Arifin Nababan, di antaranya Bukhari Muslim. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki keprihatinan tinggi dengan kondisi umat Islam yang sekarang ini menimpa dunia Islam, bukan saja di Indonesia tetapi juga di luar negeri atau di luar Indonesia. Isinya berkaitan dengan resolusi PBB. Jadi resolusi PBB tahun 2022, tepatnya tanggal 15 Maret yang lalu, PBB mengeluarkan resolusi, dan kita juga patut bersyukur ini atas usulan negara-negara Islam seperti Pakistan, Arab Saudi, Yaman, dan negara-negara Islam lainnya. Jadi hampir seluruh negara Islam kecuali Indonesia ya, kecuali Indonesia saja yang enggak. Nah, walaupun Indonesia mayoritas Islam ini tidak termasuk orang yang mengusulkan. Yang mengusulkan lepas dari orang-orang Indonesia yang mayoritas itu, yaitu resolusi PBB 15 Maret tahun 2022 tentang Islamfobia, anti-Islamfobia. Dan itu berhasil. Yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya umat Islam harus bisa menyampaikan otokritis kepada siapa saja tanpa takut-takut lagi menyampaikan aspirasinya. Umat Islam haknya itu dipenuhi, yang tentu saja ini menggembirakan kepada kita sekalian di saat umat Islam menghadapi ujian berat, terutama di negara-negara mayoritas non-Islam ya. Sehingga kita tahu pada waktu resolusi PBB ini sudah disahkan, di Amerika sendiri orang bisa melaksanakan sholat secara bebas di Amerika, termasuk melaksanakan sholat Aid dan sholat Tarawih secara bebas, bisa dilaksanakan di tengah-tengah kota Amerika, bahkan di lapangan. Itu satu bukti keberhasilan dari resolusi PBB yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Di tengah-tengah masyarakat Islam Amerika ada pelaksanaan sholat seperti itu. Tetapi berbeda dengan negara India. Negara India ya. Kita tahu bahwa kalau ada orang yang paling tersinggung, umat Islam itu ternyata bukan di Indonesia ya.
Tapi justru umat Islam di luar Indonesia itu sangat peka dengan kondisi yang menimpa umat Islam, seperti caci maki yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di luar Islam terhadap Islam. Buktinya di Indonesia itu ketidakpeduliannya terasa sekali. Kita mengenal seorang tokoh yang bernama Saifuddin Ibrahim. Walaupun secara terang-terangan menghina Islam, secara terang-terangan menghina Al-Quran, secara terang-terangan menganggap Nabi pedofil, secara terang-terangan yaitu merusak nilai-nilai Islam, justru dibiarkan lepas, melarikan diri ke Amerika dan bisa hidup bebas di Amerika, sedangkan biayanya selalu dikirim dari Indonesia. Biaya makan Saifuddin Ibrahim menghujat Islam itu yang ngirim orang Indonesia. Jadi ada tiga tokoh, di antaranya Saifuddin Ibrahim, John Paul Zeng, yang ketiga adalah Sofiatul yang mengaku sebagai murtadin Islam, padahal aslinya namanya memang Kristin, bukan Sofiatul. Lah, ketiga-tiganya ini bebas berkeliaran, bahkan rekening saja tidak diputuskan, tidak diretas. YouTube-nya saja sampai hari ini berlangsung. Yang ditayangkan isinya adalah hinaan-hinaan dari Islam, hinaan-hinaan terhadap Islam. Tidak ada seorang pun yang bisa menangkapnya, karena orang ini berada di bawah lindungan orang-orang hebat. Setiap kali mau ditangkap itu selalu ada informasi kepadanya. Apalagi sekarang di Amerika, tidak mungkin yang namanya Interpol itu bisa menangkap orang ini gitu. Nggak bisa, karena kita tahu Interpol di sana itu setali tiga uang. Walaupun sekarang Islam sudah bebas, tetapi para penghina Islam juga bebas. Sedangkan YouTube-nya tidak pernah diretas sampai sekarang ini. Jadi selain mendapatkan uang dari YouTube, Saifuddin Ibrahim ini mendapatkan dukungan. Bukan hanya sekedar 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta setiap bulannya yang diterima. Tapi yang diterima Saifuddin Ibrahim di atas 100 juta setiap bulan gitu, Pak, untuk menghina Islam. Jadi kemudian tidak ada protes sama sekali, usaha yang matang dari pihak penguasa, walaupun masuk tersangka, namun tidak ada usaha yang matang yang benar-benar ditunjukkan untuk mengakhiri drama Saifuddin Ibrahim ini. Nah, makanya kita ini perlu adanya kesatuan yang kuat memahami Islam, sehingga Islam benar-benar ditakuti oleh lawan-lawannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, yusikal umamu an tada'a alaikum, hampir saja seluruh kelompok-kelompok Islam ini merebut kalian, kama tada'a akalatu ila qas'atiha, yaitu seperti makanan yang direbut dari pinggir-pinggirnya itu,
dari berbagai kelompok. Artinya memang Islam ini menjadi target dari seluruh kelompok-kelompok di luar Islam, agar umat Islam tidak lagi bisa yaitu berpartisipasi menyampaikan kritik terhadap kemungkaran-kemungkaran di luar dan di dalam Islam. Itu dilakukan sedemikian masif agar umat Islam tidak bisa bergerak, agar umat Islam tidak bisa leluasa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Umat Islam itu menjadi target dari sekian banyak kelompok apa saja di luar Islam atau kelompok Islam. Karena fobia ini, Pak, ada dua macam. Islam fobia yang biasa dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, dan Islam fobia yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, Islam fobia yang dilakukan oleh umat Islam ini yang paling mengkhawatirkan, karena banyak di antara mereka untuk mencegah agar Islam misalnya tidak bersiasat, tidak menyampaikan kebenaran, tidak amar ma'ruf, semuanya dilarang gitu. Qala qail, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, min qillatin nahnu yauma idin?" Ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada waktu itu sedikit? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal antum kasirun." Jumlah kalian mayoritas. Kata Rasulullah, jumlah kalian itu bukan sedikit, mayoritas jumlah kalian. Itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jumlah kecil, bukan kelompok kecil. Tapi kemudian dikatakan, la yanza'anna min sadri aduwikumul mahabata, akan dicabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Jadi akan dicabut, pasti akan dicabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Wa yakdafannallah, dan Allah mencampakkan fi qulubikumul wahan, mencampakkan pada hati kalian itu adalah penyakit wahan. Mal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Katanya, al wahnu hubbud dunya wa karahiyal maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi cinta dunia dan takut mati itu, Pak, yang akan mencengkram keberadaan kita yang akan datang ini sampai kiamat. Rasa takut menegakkan kebenaran, rasa takut jihad, rasa takut mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa takut menyatakan yang batil, rasa takut menyampaikan yang hak. Karena sebab kita terlalu cinta dunia, karena sebab kita takut mati, itu penyebabnya. Cinta dunia dan takut mati. Kalau seseorang mencintai, namanya mencintai itu, Pak, artinya terikat jiwanya dengan yang dicintai itu, tidak ingin melepaskan apa yang dicintainya.
Sementara dunia ini menjadi tumpuan hidup kita bukan sebagai bekal ibadah, tetapi menjadi tumpuan hidup kita semata-mata hanya untuk menyenangkan diri kita dan keluarga kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat peristiwa yang sama terjadi di Baghdad, Pak. Terjadi di Baghdad, bagaimana puluhan ribu orang ketika itu dibunuh oleh bangsa Tartar. Puluhan ribu Islam, jumlah Islam yang fantastis besar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa membela dirinya, yaitu karena kelemahan. Jadi kelemahan yang terjadi pada diri mereka. Penyebabnya banyak. Penyebabnya itu banyak, yaitu kelalaian melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta kepada tauhid yang benar sirna dari mereka. Rasa cinta kepada sunnah sirna dari mereka di Baghdad ketika itu. Kemudian untuk saling membantu antar sesama Islam juga sirna dari mereka. Akibatnya yang terjadi, menghadapi musuh yang jumlahnya sedikit saja, walaupun jumlah umat Islam jutaan orang, tidak bisa berbuat apa-apa karena rasa takut tadi. Akibatnya dari mereka dibantai habis-habisan, mencapai ratusan ribu orang, sampai mayatnya seperti bukit ketika itu, dari mayat-mayat yang terkapar dari umat Islam. Nasib kita bisa seperti itu nantinya. Begitu perasaan takut ini mencengkram kepribadian kita, keberadaan kita, diri kita, pada saat itu kita takut menyampaikan yang hak. Pada saat itu kita takut menyampaikan mana yang batil. Takut menegur siapa saja, bahkan membiarkan kemungkaran merajalela di mana-mana. Itu bisa kita buktikan. Sekarang jika kita lihat, tidak sedikit dari kalangan ulama-ulama, orang yang berilmu, orang yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pengetahuannya kepada umat, itu saja mereka tidak mau mengamalkan lagi, tidak mengamalkan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semua berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan Sunnah, ditafsirkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Itu ulama-ulama sekarang, sehingga mereka bahu-membahu menakut-nakuti umatnya untuk tidak menegakkan hukum Islam. Jadi untuk tidak menegakkan hukum Islam, akhirnya seperti itu. Takut memperjuangkan, mendakwahkan Islam yang benar. Tidak ada lagi keberanian menyampaikan dakwah yang benar kepada umatnya. Ini yang terjadi sekarang, Pak. Yang disampaikan biasa-biasa saja, bukan kritik terhadap umat Islam itu sendiri. Bagaimana umat Islam berada di atas ketentuan agama yang lurus. Fobia itu di mana-mana. Jadi fobia umat Islam ini lebih besar dari fobia orang-orang di luar Islam. Dan fobia orang di luar Islam itu masih bisa dihadang kalau di dalam tubuh umat Islam tidak ada fobia. Mereka makin berani kepada kita itu karena kita berada dalam cengkraman fobia umat Islam. Mereka tidak takut kepada kita karena kitalah yang terperosok ke dalam rasa takut itu, bukan mereka. Jumlah mereka yang minoritas bisa berbuat apa saja terhadap kita. Kita diam saja ya.
dan dianggapnya hal itu hal-hal yang remeh, padahal yang demikian bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebabnya wahan tadi. Belajar Islam misalnya mengenai solat saja, tidak ada orang yang mau menegakkan bagaimana cara solat yang benar. Akhirnya seperti itu. Bagaimana cara mengucapkan lafaz-lafaz di dalam solat. Akhirnya sikap sekehendaknya yang muncul di tengah-tengah umat Islam di dalam melaksanakan solat. Tata caranya, kemudian bacaannya, semau-maunya gitu. Tadi juga minta disinggung berkaitan dengan sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu kalau di dalam solat berkaitan dengan sesuatu yang bersifat rukun, Pak, yang sifatnya rukun. Misalnya kita melupakan ruku, sujud, bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau ayat terputus, sujud saja, ruku saja, tidak perlu sujud sahwi. Jadi tidak perlu sujud sahwi, karena sujud sahwi ini dilakukan oleh seseorang ketika melupakan yang sifatnya rukun-rukun tadi. Walaupun di dalam Islam, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dibeda-bedakan antara rukun dan tidak dibeda-bedakan, Mbak. Tetapi umumnya mengapa kemudian memunculkan teguran kepada orang yang salah, yaitu tadi pada bagian-bagian yang ditetapkan sebagai bagian dari rukun, maka itulah yang perlu mendapatkan teguran dengan subhanallah dan sebagainya. Jadi sujud sahwi dilakukan ketika tidak ada yang menegur kemudian orangnya ingat. Tapi kalau ada yang menegur atau rakaatnya lebih misalnya, atau rakaatnya kurang, maka itu yang perlu dilakukan sujud sahwi. Kalau ada teguran sampai 3 kali baru sujud sahwi. Sampai 3 kali itu misalnya melakukan kesalahan dalam sholat, itu sujud sahwi. Nah, sholat itu juga mengapa tidak efektif dari sholat umat Islam ini menghadapi kebatilan dan kemungkaran, padahal kita tahu di dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa Al-Quran itu, bahwa sholat itu mampu meredam yang jelek dan mungkar. Itu menurut ayat. Kita rasakan sekarang, apakah sholat kita itu berdampak kepada kita atau tidak? Pernah kita merasakan? Ini bagian, Pak, munculnya Islamophobia itu dari sana, dari umat Islam sendiri. Itu dari sholatnya. Coba lihat praktiknya orang-orang yang sholat, mereka yang takut menyampaikan kebenaran, itu rata-rata sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini sholat akan membuahkan sikap anti kemungkaran tadi. Kita pertanyakan kepada diri kita, apakah sholat kita itu mampu melahirkan sikap-sikap dari kita mencegah kemungkaran di lingkungan kita? Itu dipertanyakan, Pak.
apakah sholat kita mampu mententramkan keluarga kita di rumah? Apakah sholat kita mampu mententramkan tetangga-tetangga kita? Bisa mengurangi tawuran atau tidak? Gitu. Jadi ukurannya musallin seperti itu. Buahnya akan dinikmati oleh lingkungan. Rasanya itu akan dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Kalau kita memang benar-benar sholat. Kalau tidak, maka justru orang yang seperti itu makin banyak sholat, makin banyak masalah. Banyak enggak? Orang sholat makin banyak masalah. Kira-kira sholatnya itu benar atau enggak? Gitu. Jelas Pak, kalau orang sholat makin banyak masalah, artinya sholatnya itu tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya sholat mampu memperbaiki diri kita, tetapi kenyataannya sholat kita itu tidak mampu memperbaiki diri kita. Sholat itu bisa merubah cara berpikir kita lebih positif atau lebih negatif. Kalau masih yang ada dalam pikiran kita itu negatif, berarti sholatnya tidak mampu membentuk kepribadian kita. Jadi sekarang kalau terjadi rasa takut dari umat Islam menegakkan kebenaran, menyampaikan yang hak, takut Islam melaksanakan hukum Islam, takut Islam melaksanakan sebuah tatanan di tengah-tengah umat, itu perlu dikoreksi salatnya itu. Jadi dampaknya sangat besar yang akan menimpa umat Islam. Dampaknya itu akan terjadi kepada siapa saja. Jadi kita tidak bisa mempermainkan sholat. Itulah sebabnya memang rencana saya itu ke depan nanti ingin benar-benar memperbaiki sholat. Bagaimana agar sholat kita itu setara dengan sholat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang membuahkan hasil. Coba sholatnya Rasulullah, sholatnya para sahabat, itu kan menjaga keberadaan umat Islam ketika itu, membuat umat Islam tidak terpisah-pisah, berada dalam sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dan besar. Karena umat Islam selama mencintai sholat itu sudah pasti akan mencintai masjid. Jaminannya itu ya. Selama umat Islam mencintai sholat, pasti mencintai masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja umat Islam itu berada. Hatinya yaitu mu'allaqatun fil masajid, terpaut dengan masjid. Rasanya kalau tidak melaksanakan sholat di masjid, tidak merasa sebagai orang Islam. Itu sholatnya orang yang berpengaruh pada dirinya. Bukan karena terpaksa datang ke masjid, tetapi benar-benar karena motivasi keimanan yang ada di dalam hatinya. Jadi motivasi keimanan yang ada di dalam dirinya, itu yang membuat kesadaran tinggi. Perlu itu dipertanyakan kepada kita sekalian, apakah sholat kita itu memberikan motivasi atau menjauhkan kita dari amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di situ Pak sholat. Artinya tadi terjadinya Islamfobia di tengah-tengah umat Islam itu ditentukan sholatnya. Sholatnya tidak benar, sikapnya tidak benar. Orang berdagang di pasar itu benar karena sholatnya benar. Orang berdagang di pasar
tidak benar itu karena sholatnya tidak benar. Curi timbangan misalnya di pasar, nimbang ikan yang seharusnya sekilo itu 6 on, dikasih gantungan itu timbangannya. Itu karena sholatnya tidak mampu menciptakan dirinya orang yang sehat, takut barang haram itu hilang dari dirinya. Tidak ada lagi perhitungan haram halal. Yang penting bisa menguntungkan dari apa yang dilakukannya. Orang yang sholat tidak demikian, malah khawatir timbangannya itu salah, maka mereka melebihkan timbangannya. Khawatir dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, khawatir dengan teguran Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja lingkungan masjid ini juga, Al-Jabar ini, itu akan aman jika sholat itu benar-benar bermanfaat sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, cara-caranya memberikan dampak enggak ke lingkungan di sekitar Al-Jabar misalnya, seperti menebar kasih sayang, membantu orang-orang yang tidak punya dan sebagainya. Itu buah sholat. Jadi buah sholat ini tidak hanya sekedar bisa dinikmati oleh diri sendiri, kehusukan kita kepada Allah, tapi buah sholat bisa merubah keberadaan masyarakat. Buah sholat bisa merubah politik. Suasana politik juga bisa dirubah, Pak. Kalau dulu itu kita lihat di zaman khilafah misalnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, beliau bukan hanya kepala pemerintahan. Jadi beliau itu bukan hanya kepala pemerintahan, bukan hanya seorang khalifah, tapi juga seorang imam sholat. Kalau dibaca hadis-hadisnya dari mereka, tidak sedikit hadis-hadis yang menggambarkan sholatnya mereka yang meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari khalifah-khalifah itu. Gubernur ketika itu, jadi gubernur masa itu ya, adalah gubernur yang suka juga jadi imam sholat. Gubernurnya jadi imam sholat. Artinya dua pangkat sekaligus yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kala itu, tidak hanya sebagai seorang presiden, tapi juga seorang imam sholat. Tidak hanya sebagai seorang gubernur, tapi juga imam sholat. Tidak hanya sebagai wali kota, tapi juga imam sholat. Ini perbedaan antara Islam dan bukan Islam. Kalau orang-orang di luar Islam lebih mengutamakan kepada pemimpin yang hanya sekadar pemimpin dunia, tapi kalau Islam adalah pemimpin dunia dan akhirat. Ini perbedaannya. Sehingga di dalam hal ini dituntut kita melaksanakan sholat sama persisnya dengan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan bisa merubah keberadaan kita sebagai umat, keberadaan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bergelar Abdullah. Jadi hamba Allah yang bergelar Abdullah kita ini diikat oleh Allah dengan ketentuan-ketentuan bagaimana menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi itu Pak, jadi masalah tadi itu fobia, jadi fobia tidak akan lahir dari umat Islam yang melaksanakan sholat dengan cara yang benar. Umumnya dari sholat Pak, orang kikir itu dari sholat. Coba di sholat, ayat-ayat sholat dalam Al-Quran itu, aqimis sholat, apa lanjutannya?
wa atuz zakah yuqimuna shalah wa anfiqu mimma razaqnakum. Pasti seperti itu ayatnya. Kalau tidak sholat dengan zakat, pasti infak. Lalu bagaimana seandainya seolah-olah begini, Pak? Setiap orang sholat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti mengeluarkan infak untuk baitul mal ketika itu. Itu orang dahulu kala dan lahir dari sikap yang ikhlas. Seolah-olah diniatkan dari rumah harus membawa uang di dalam mengamalkan sholat tadi itu. Sampai di masjid itu mengeluarkan, yaitu tadi zakat atau infak, sedekah atau infak. Ini bisa dipraktikkan, insya Allah akan menjadi masjid yang sangat kaya raya ini kalau diamalkan dengan sebenar-benarnya masalah sholat. Karena dikaitkan seperti itu. Itu bukan tanpa sengaja, tanpa hikmah Allah menurunkan perintah sholat dan zakat. Terkait, Pak. Karena sholat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikaitkan dengan orang-orang yang tidak kikir. Kalau kikir itu malah disuruh menjauh dari musalla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini orang sholat harus berjiwa rahman, memiliki jiwa kasih sayang kepada saudara-saudara sekitarnya, tidak takut menolong saudara-saudaranya itu, selalu terinspirasi membebaskan saudaranya dari kemiskinan dengan berbagai macam cara, tidak jemu-jemunya menolong keluarganya yang membutuhkan pertolongan. Itu orang sholat. Jadi mengapa sholat kita itu tidak diterima? Ya itu, Pak, tadi masih teringat sebuah kisah, ya, kisah dahulu kala dalam sebuah hadis asar, ya, dari asar sahabat, orang yang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Orang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sampai di Mekah, beliau ini tertidur di dekat Ka'bah. Tertidur, Pak. Lalu bermimpi mendengar suara, "Wahai Ibrahim, ketahuilah bahwasanya semua orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini tidak seorang pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu saja orang yang diterima, tetapi orangnya tidak melaksanakan ibadah haji." Itu mimpi, Pak. Kaget Ibrahim tuh. Nih, kok bisa ya orang melaksanakan ibadah haji tapi orangnya tidak ada di Mekah? Akhirnya untuk membuktikan mimpinya, Ibrahim ini An-Nahi, beliau mendatangi orang tersebut yang berada dalam mimpi tadi di Palestina. Datang ke Palestina, dicari orang tersebut sampai pada akhirnya ketemu. Lalu bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau belum melaksanakan haji tapi hajinya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kaget juga orang itu. "Oh iya, saya memang niat melaksanakan ibadah haji. Saya mengumpulkan uang banyak, tujuannya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tapi begitu waktunya ibadah haji, saya melihat seorang wanita lagi kelaparan yang dimasak kerikil. Akhirnya hati saya tidak tega, muncul rasa kasihan yang amat sangat. Lalu uang saya yang sebanyak-banyakkan
dicanangkan untuk ibadah haji itu saya berikan kepada wanita tersebut agar bisa makan dengan anak-anaknya. Itu saja yang dilakukan saya. Ya Allah, langsung Ibrahim itu menangis. Ini menunjukkan, Pak, kita kalau sholat itu bagaimana supaya lingkungan kita merasakan buah baik dari tangan kita, bahwa kita memang benar-benar sholat. Kalau lingkungan kita itu tidak aman dari diri kita, berarti sholat kita itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sering cekcok dalam rumah tangga, tengkar dan sebagainya, tidak ada penyelesaian, terjadi penceraian. Pas tadi pagi saya itu ada orang mengeluh di sana tuh, Pak, seorang wanita di bawah, nggak tahu dia cari suaminya, naik motor ya. Pas kebetulan saya bersama salah seorang pengurus masjid di situ, di bawah tadi. Lah ternyata orang ini apa? Menuturkan kalau suaminya tidak pernah sholat, selalu nonton film-film yang tidak jelas, melalaikan keberadaan istri dan sebagainya. Nah itu bukti, Pak, bahwa mereka yang melalaikan sholat tidak terbimbing hatinya untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah. Jadi ini kesimpulannya, Islam fobia akan muncul di mana-mana, baik di luar Islam terutama, tetapi yang di luar Islam ini tergantung kekuatan Islam. Itu karena umat Islam sendiri dari kalangan hamba-hamba Allah yang melalaikan perintah-perintah Allah, terutama sholat tadi, tidak melaksanakan sholat secara benar, tidak melaksanakan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya tadi, masalah Islam fobia tak akan muncul melainkan oleh sebab umat Islam itu sendiri. Yang kedua adalah yaitu masalah sujud sahwi, tidak dilakukan sujud sahwi melainkan kepada yang sifatnya rukun-rukun saja. Itu ittifaq para ulama. Dan yang ketiga, tingkatkan kualitas keimanan kita dengan membiasakan diri melaksanakan sholat, mempelajari sholat dengan cara yang benar. Itu yang bisa merubah cara pandang hidup kita dari yang salah kepada yang lebih benar. Dan selanjutnya, sebelum saya akhiri, barangkali masih ada pertanyaan 1-2 saja. Baik, terima kasih jemaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendengarkan cerita tadi bahwa ada salah satu orang yang tidak menunaikan ibadah haji malah justru yang diterima. Kemudian kita kaitkan dan sekarang ini sudah lebih 10 tahun antri atau sudah lunas ibadah oposisi haji. Kemudian ada aturan umur 64 tahun tidak bisa haji. Apakah ongkos haji itu bisa diambil untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya bukan ingin melemahkan semangat melaksanakan ibadah haji ya, tidak ya. Tetapi kebiasaan orang yang melaksanakan ibadah haji itu kan sibuk
mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Karena saking sibuknya melalaikan orang-orang sekitarnya yang sangat membutuhkan. Itu kebanyakan begitu, Pak. Ibadah haji itu kan ibadah pribadi, seorang diri saja ya. Hubungan kita dengan Allah itu ibadah haji gitu. Tetapi kemudian kita lupa tanggung jawab mengumpulkan dana tadi, mengumpulkan biaya yang seharusnya lingkungan kita bebas dari orang-orang yang membutuhkan, tetapi kita tidak memperhatikan lingkungan kita, dibiarkan karena kesibukan ibadah pribadi tadi itu, dibiarkan oleh kita. Padahal niatnya orang yang ibadah haji, apalagi sekarang niatnya ibadah haji itu karena gengsi tetangganya dan sebagainya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka padahal tanpa biaya dulu, Pak. Berangkat ke Mekah itu tanpa biaya. Dulu dari Mekah, dari Palestina jalan kaki mereka itu. Tetapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bahwa umat Islam yang melaksanakan ibadah haji tidak diterima gitu. Hanya satu saja yang diterima. Kemudian dikaitkan ceritanya dengan orang yang sedekah. Artinya kepedulian kita itu harus mendahulukan orang-orang sekitarnya. Masih ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mempersiapkan makan untuk ahlus suffah, bukan ahlus sufi ya, bukan ya. Ahlus suffah, orang-orang yang tidur di depan masjid itu. Memberikan makan Rasulullah. Bahkan Rasulullah lebih mengutamakan mereka. Itu buah salat. Walaupun Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, makanan ini hanya cukup 1 hari saja, Rasulullah tidak peduli, karena Rasulullah punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditolong itu ahlus suffah, diberi makan roti dan sebagainya. Lah kita, Pak, kekayaan banyak, yang ngantar melaksanakan ibadah haji itu ke Cengkareng begitu banyak, bermobil-mobil gitu, tanpa mempedulikan lingkungannya. Banyak orang miskin, kadang-kadang berkaca pinggang di atas penderitaan orang miskin. Itu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan kemiskinan yang terjadi di sekitarnya, bahkan pamer ibadah. Yang terjadi kan pamer ibadah itu kan, pada akhirnya ingin dijemput dan disambut ketika pulang juga. Terutama di Madura, Pak. Kalau di Madura itu berangkat ke haji, satu kampung datang melawat tuh mengantar haji itu. Di Madura, nggak tahu di sini apa sama itu. Nah begitu pulang disambut, itu dijemput dengan ratusan mobil itu, masih keliling kota lagi itu, Pak. Nah ini yang tentunya tidak mubazir dengan uang yang ada itu, melainkan ya kalau bisa diambil, seandainya bisa diambil ya lebih baik disedekahkan, Pak. Amalnya lebih baik. Lingkungan kita yang menderita, kalau misalnya bisa diambil dari tabungan itu, kalau di Malaysia kan bisa digagalkan, ada tabung haji Malaysia itu ya. Di sini kan tidak. Bahkan menggunakan alasan apapun tidak diberikan oleh pemerintah. Nah, seandainya bisa diambil, ya lebih baik disedekahkan saja, Pak. Hah? Kalau ya itu masalahnya ya. Jadi di situ, Pak. Karena memang pahalanya itu lebih besar ya. Mengurangi penderitaan orang-orang sekitarnya. Walaupun itu ibadah wajib, Pak, tapi tidak menjadi utama sebelum lingkungannya bersih dari kemiskinan itu. Itu kepedulian yang tinggi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kalau memungkinkan masih bisa diambil, ya diambil saja dan disedekahkan. Tuh ada yang 25 tahun sampai tadi itu, apalagi itu belum nyampe waktunya meninggal itu. Apa yang didapatkan itu? Uang terdampar di situ.
Akhirnya tidak banyak ibadah karena memikirkan haji. Sakit-sakitan karena memikirkan gagal berangkat melaksanakan ibadah haji. Sakitnya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makin dekat, karena matinya karena banyak memikirkan uang haji yang belum bisa memberangkatkan dirinya ke Mekah itu. Barangkali itu Pak ya. Jadi sebaiknya kita kalau punya uang ya seperti itu. Kalau punya uang, ada, kalau ini gerakan nasional anti Islamophobia, kita bikin gerakan nasional, ya jangan niru-niru Yusuf Mansur lah ya. Ya enggak lah. Artinya itu ditangani secara kelompok. Kalau di sini Muhammadiyah gitu, ada gerakan sedekah. Dulu seperti yang Jumat itu Pak, Jumat berkah itu kan yang merintis Muhammadiyah itu Pak. Jumat berkah di zamannya siapa namanya, Daniel sebagai ketua pemuda Muhammadiyah ketika itu. Mungkin itu bisa dihidupkan, mengeluarkan, memberikan makan kepada orang yang melaksanakan sholat Jumat. Itu sudah sangat luar biasa. Sebenarnya mudah. Ini ada Pak Syarone ini, rintislah bagaimana gerakan nasional amal nyata gitu. Di semua orang-orang sekitarnya dipantau agar mereka ini makin dekat dengan masjid Allah. Tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah. Kadil fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan itulah yang menyebabkan orang itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau mereka mengingkari Allah itu beda dengan kita Pak, mengingkari Allah. Itu sampai mengumpat, tega banget ya Allah, sudah miskin begini gitu. Tidak dilihat-lihat lagi. Ini yang terjadi Pak, sehingga kita lihat orang, maaf saja, bukan ini, kebanyakan pemulung itu, tidak sholat Pak, karena kurang perhatiannya dari kita. Lah kita bangsa kecil begini gitu, tidak ada yang memperhatikan. Jangankan Allah yang akan memperhatikan, manusia saja tidak memperhatikan kita gitu. Akhirnya muncul seperti itu. Nah, itu bisa diatasi dengan kepedulian kita. Makin kita peduli dengan mereka, masa kita kalah sama Boim Wong gitu ya. Kita kalah sama Boim Wong itu, datang kemana-mana memberikan sedekah, menolong mereka, bahkan dengan cara-cara ya walaupun cari konten kayak apa kayak alasannya, yang jelas dia berbuat gitu. Nah, kita mendingan seperti itu Pak, memberikan pertolongan kepada umat ini agar umat menikmati juga harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Barangkali itu Pak. Iya. Waalaikumsalam. Ya, berbicara Islam fobia itu memang sejak negara ini berdiri Islam fobia itu kita sangat memperhatikan ya. Kalau Ki Bagus sampai melepaskan 7 kata
karena memang kuncinya ada di Ki Bagus Hadikusumo pada waktu itu ya. Kuncinya 7 kata yang dihapus itu kuncinya ada di Ki Bagus. Yang paling digoncang itu adalah Ki Bagus, paling digoncang, terutama oleh sahabatnya sendiri atas permintaan kelompok-kelompok yang ada ketika itu, yaitu siapa namanya temannya Ki Bagus itu. Nah, Singo Dimijo, Pak Kasman itu yang mengajak Ki Bagus agar melepaskan itu. Sampai Ki Bagus sakit, Pak. Sampai dia menghilang gitu. Karena datangnya dari teman sendiri. Bukan karena kelapangan, karena janji Bung Karno. Kalau sudah bisa nanti di suatu saat kita kembali lagi kepada 7 kata. Kenyataannya kan tidak kembali sampai sekarang. Bahkan lebih dikerucutkan lagi jika ketuhanan dan Maha Esa tidak masuk kepada ideologi negara, tidak masuk kepada dasar negara, jadi dijadikan kebudayaan saja gitu. Sekarang ini begitu. Lebih parah lagi gitu. Nah, kita tahu Aidit itu siapa, Pak? Aidit siapa? Ada yang tahu Aidit? Hah? Siapa? Aidit. Tokoh komunis. Latar belakangnya biografinya siapa? Putra seorang ulama besar. Jadi putra seorang ulama besar, tokoh Muhammadiyah malah itu. Tokoh Muhammadiyah. Aidit ini hafal Quran, Pak. Bayangkan Aidit ini hafal Quran. Aidit juga fasih bahasa Arab, menguasai bahasa Arab gitu. Jangan berbicara fikih dengan Aidit, paham banget fikih Islam gitu. Tapi mengapa kemudian bisa menjadi komunis gitu? Dalam sebuah buku data, sejarah data ya, yang dari Belanda, itu sekarang ditayangkan di YouTube kalau tidak salah, itu ada data-data dari Belanda. Aidit ini mengapa kemudian berideologi komunis? Sebenarnya mengikuti jejaknya Bung Karno dan Bung Hatta ini. Mengikuti jejaknya Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno ini mempelajari tentang marhen, tapi tidak sampai kepada ideologi. Asal tahu saja tentang sosial gitu. Jadi sosialnya yang diambil oleh Bung Karno. Sama dengan Bung Hatta, sosialnya saja yang diambil oleh Bung Hatta. Yang Aidit tidak, Pak. Aidit ini sampai ke ideologinya. Akhirnya dia menjadi seorang komunis. Dan di gerbongnya Aidit ini tidak sedikit kiai-kiai yang menjadi temannya Aidit. Itu kalau kita baca sejarah seperti itu. Nah, kegagalan 7 kata itu tadi, itu salah satu bentuk bukan Islamophobia, Pak. Yaitu sikap umat Islam yang pada waktu itu saling tawar-menawar dan masih patuh kepada kepemimpinannya Bung Karno. Karena Bung Karno menjamin itu, Pak. Bukan fobia. Bung Karno menjamin akan mengembalikan 7 kata tersebut, yang kenyataannya tidak kembali-kembali lagi gitu. Walaupun ada keputusan, yaitu berapa? Mei tahun berapa ya? 59 ya. Kembali kepada itu. Tetapi kenyataannya sampai sekarang yang seutuhnya tidak bisa kembali lagi.
Dan makin lama makin digiring umat Islam jauh dari Islam. Departemen Agama yang sekarang tidak berfungsi menyelamatkan umat Islam, malah makin memahamkan kepada umat Islam Islam yang parsial, bukan Islam yang tadi itu menyeluruh komprehensif, tapi Islam yang parsial. Ini yang dilakukan Departemen Agama sekarang, sehingga di situ tidak mengangkat lagi kepentingan umat, tapi mengangkat kepentingan kelompok. Di satu sisi ada orang BNPT itu yang dari mereka, namanya Islah Bahrawi itu misalnya, menghantam Islam terus menerus gitu, tidak pernah berhenti menyuarakan sumbang tentang Islam, sampai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwahabikan semua, Pak. Jadi ada sebuah video di YouTube itu, sebuah video di YouTube. Nah, video itu berisi tentang Islamophobia tadi. Judulnya Sejarah Gelap Wahabi. Judulnya itu Sejarah Gelap Wahabi. Tetapi yang dikisahkan di situ bukan Wahabi. Pembunuhan yang terjadi di zaman sahabat Nabi. Seolah-olah yang Wahabi itu adalah para sahabat Nabi. Yang menceritakan ini salah satu kader dari mereka, Islah Bahrawi namanya itu. Di satu sisi lain, yaitu media virtual kita, diharuskan jangan sampai jatuh kepada orang-orang yang disebut Wahabi tadi. Harus dikuasai ahlul bid'ah. Itu katanya, harus dikuasai mereka. Untuk menjaga stabilitas Indonesia ini harus menjaga media virtual atau media internet ini tidak jatuh ke tangan-tangan orang yang berbicara Quran dan As-Sunnah, tapi harus jatuh kepada umat Islam yang selalu berbicara mazhab. Jadi semuanya sekarang dilakukan oleh mereka. Sangat menakutkan ini, Pak. Kondisinya sangat menakutkan ya, mengerikan gitu. Karena pada akhirnya yang dijadikan payung bernegara itu bukan lagi bersifat am, tapi bersifat parsial. Kelompok tertentu yang menentukan. Sehingga sampai kepada calon presiden yang akan datang, ini harus dari kelompok ini pemegang kunci surga. Jadi sekarang ada pemegang kunci surga, Pak. Kalau kita ini tidak jelas masuk surga atau tidak, mereka sudah punya kunci surga. Caranya gampang. Bapak kalau mau masuk surga cukup tahlilan saja. Itu saja, Pak, dari saya. Udah, Pak, ya itunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.